Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak sidang jamaah subuh yang kami hormati, alhamdulillah pada subuh hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan amalan salat subuh kita ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Salam dan selawat atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dalam alam fana ini untuk membawa risalah, membawa hukum-hukum Allah, dan alhamdulillah kita sebagai umat Islam bisa menjalankan dengan baik. Bapak-bapak sidang jamaat subuh yang kami hormati, mungkin subuh ini saya menyampaikan sedikit tentang teknologi perang. Ini penting ini. Kita tahu sekarang ini lagi marak-maraknya perang antara Rusia dan Ukraina. Dulu mereka satu negara itu, namanya Uni Soviet. Jadi mereka dulu itu satu negara besar. Ya, jangan sampai di Indonesia seperti itu. Sekarang ini sudah menjadi 16 negara dari satu itu. Jadi kalau kita salah-salah memanage bangsa ini, ya kita bisa juga seperti itu. Ada negara Sulawesi Utara, negara Sulawesi Selatan. Kan ada yang cuma 1 juta penduduknya, satu negara juga. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi Uni Soviet dulu itu, nah sekarang terbagi 16 negara. Terus sebenarnya yang diakui itu 15 yang internasional. Ada Rusia, nah ini pusatnya Moskow, Armenia, Latvia, Ukraina dan seterusnya. Termasuk itu Georgia, ya, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Chechnya, ya, yang ikut membantu Rusia, di mana Chechnya itu adalah ya, mayoritas Muslim, ya, mereka. Dan kita tahu bahwa di Rusia itu, di Uni Soviet itu perawi hadis itu lahir di situ sebenarnya. Banyak itu perawi hadis yang lahir di negara-negara itu. Nah, salah satu kenapa Rusia
menyerang Ukraina, karena sebenarnya ada dua masalah besar, bahwa Ukraina itu bersekutu dengan NATO, mau menggabung dengan NATO. Padahal dulu itu kenapa dia jadi Uni Soviet ya, 1 Juni itu karena mau melawan NATO kan. Nah, begitu mereka merdeka mau bersatu Ukraina ini. Rusia marah. Yang kedua, ada negara di Ukraina itu ada 2 provinsinya yang mau memerdekakan diri, ya, yaitu Republik Rakyat Donetsk ya, dan Republik Rakyat Luhansk. Ya. Dia mau menjadi negara baru, keluar dari Ukraina. Jadi kalau 2 ini keluar lagi menjadi 18 negara ya. Ya itu semuanya. Ya, tapi saya mungkin tidak cerita itu karena bicara itu politik perang. Sementara mungkin saya bawakan itu teknologinya. Nah, kita Indonesia harus kuat sebenarnya dalam teknologi peperangan itu, tapi mahal. Pada dasarnya siapa yang menguasai teknologi pencitraan, namanya itu remote sensing, itu yang kuasai dunia. Sekarang ini kita bisa pakai HP kita bisa melihat orang posisinya di mana sekarang itu karena teknologi namanya remote sensing, pencitraan jarak jauh. Nah, sistemnya itu dipasang di satelit, ada 2 macam. Ada yang sifatnya pasif, ada yang aktif. Yang sifatnya pasif itu ada cahaya matahari sampai ke satelit yang dipasang itu di atas mungkin 100-200 km dari bumi, 300. Pasang di atas, mengorbit terus, di mana posisinya Indonesia, di situ dia berada. Kalau dia untuk dipakai khusus untuk Indonesia. Tapi kalau ada sifatnya dunia ya ngelilingi dia. Biasanya 2 kali seminggu itu kembali lagi. Nah, ada sifatnya pasif. Jadi matahari ke satelit itu, kemudian satelit menerima matahari ke bumi matahari ke bumi, kemudian bumi mantulkan ke satelit itu, kemudian dia terima, dia rekam ya. Nah, setelah itu dia kirim ke dunia ya. Kita pasang antena di teman-teman yang dalam bidang teknologi remote sensing, ada namanya LAPAN ya, Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Itu ada di Bandung, ada di Jakarta juga. Saya sering ke sana. Itu banyak teman-teman senior di situ kita. Nah, itu sifatnya pasif tuh. Ada yang sifatnya aktif. Biasanya yang aktif itu termasuk teknologi radar ya. Radio and detection ya. Jadi gelombang radio. Jadi ada di satelit itu dipasang radar, gelombang radar. Dia mengirim ke bumi, kemudian dari bumi itu mantul ke atas, kemudian
ke satelit yang pasang itu, kemudian dikirim ke bumi lagi ya untuk menerima ya, antenanya itu. Nah, itu yang sifatnya apa namanya, yang jarak jangkauannya luas. Ada juga itu yang aktif seperti itu. Nah, dalam sistem persenjataan ada juga seperti itu. Jadi kita punya senjata, kemudian kita kirim sinyal ya, sinyal ke dimana musuh itu. Ya, sekarang ini saya dengar laboratoriumnya di Ukraina itu, yang semua tentang penelitian bioteknologi hancur. Jadi dia ngirim sinyal ke sana, ya, kemudian diterima. Oh, dia lihat, oh ini sudah dia ini. Nah, itu jadi yang diterima sebenarnya itu adalah gelombang balik. Ya, balik dengan mengetahui jaraknya ke sana, kemudian dipantulkan lagi, ya, itu gelombang echo. Sama kalau kita bicara dalam sebuah ruangan, teriak, itu kedengaran kita punya telinga ya, kedengaran kita punya suara didengar melalui telinga kita. Gelombang pantulan sebenarnya ditangkap itu. Nah, kemudian kita bisa tahu arahnya ini. Oh, berarti arahnya di sana ini. Tahu arahnya, tahu jaraknya. Kalau dia ketinggian tertentu, dia tahu. Jadi begitu dia dapat, dia ngirim roket ya. Ini sekarang ini perang antar, kalau Rusia dengan Ukraina itu kan dekat. Tapi kalau ke depan itu bisa perang antar benua bisa. Jadi pakai sistem radar. Sistem radar dibalikin, setelah itu mereka tahu posisinya yang di mana. Jadi ada dua cara dia pakai, bantuan satelit tadi, bisa juga dengan bantuan gelombang radar yang ada di senjata itu. Ya, jadi ada sistem senjatanya, dia ngirim, oh dia tahu. Setelah dia dapat segini, dia pencet saja, kena sendiri itu, dan sangat presisi sekali. Kalau kita mau tembak matanya orang, ya dikasih kena saja matanya, kena pasti. Ya, presis sekali. Nah, itu masalah radar. Dia gelombang elektromagnetik. Kalau saya bicara itu gelombang suara, itu beda. Gelombang elektromagnetik itu kecepatannya 300 miliar meter per sekon. 3 kali 10 pangkat 8, 300 juta meter per sekon, 3 miliar. Nah, bicara tentang radar ini, sebenarnya dulu sebelum ada teknologi, Allah juga memberikan mukjizat ya ke beberapa nabi itu. Seperti Nabi Daud ya. Di dalam Quran surah Sabah ayat 10 itu, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dauda minna fadlan ya jibalu awi ma'ahu wat-tayra wa anna lahul hadid ya. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami ya. Kami berfirman, wahai gunung ya, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud.
Jadi Daud ini diberikan mujizat. Jadi disuruh bertasbih kepada Allah, termasuk burung-burung. Gunung-gunung juga bertasbih kepada Allah. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Nah, mungkin saya garis bawahi besi lunak ini yang berkaitan nanti dengan teknologi radar itu. Nah, besi lunak ini Nabi Daud dulu dia pegang saja itu besi, dia bisa atur-atur, bikin baju. Dia kasih begini saja. Jadi baju besi lunak. Ya. Jadi kalau orang dulu kan teknologinya masih patik itu, pakai panah atau apa gitu, berperang gitu, pakai. Ya. Jadi kalau ada orang 1 lawan 1 karena dia bisa lunakkan itu besi, ya tidak ada kekuatannya besinya. Dia pegang saya begini sudah seperti yang tergulung-gulung. Kekuatan mujizat yang diberikan oleh Nabi Daud oleh Allah. Nah, saya cerita ini tentang besi lunak ini, itu juga digunakan di dalam teknologi radar. Jadi sifatnya keras tetapi bisa dilunakkan. Ini gunanya untuk memperkuat medan magnet. Jadi kan pantulan kan ngirim ke sana, saya mau tembak ini Ustaz Sulaiman misalnya, ya, dari kena terus mantul ke saya. Ini kan lemah sekali kan, lemah. Nah, gelombang elektromagnetik yang saya kirim kan selalu itu elektrik magnet atau dibalik tegak lurus. Nah, saya kirim ke sana magnetiknya yang lemah. Nah, inilah begitu pantulan yang kuat tadi elektrik kan, tapi lemah magnetiknya. Sementara ini yang digunakan untuk merekam gambar. Jadi saya tahu, oh, Pak Sulaiman ada di sana, saya mau tembak misalnya. Magnetik itu, ini kenapa bisa menyimpan ini di laptop saya ada data? Ya, ini magnetik. Dia bisa menyimpan energi ya dalam bentuk frekuensi sehingga dia bisa saya baca. Tahu sifatnya elektrik, dia mati kalau dimatikan tidak ada. Tapi yang bisa menyimpan memori di HP kita itu kan ada teknologi magnetik ya, yang disimpan menjadi namanya kapasitor ya, menyimpan muatan listrik di dalamnya, magnetik dan sebagainya. Nah, ini memperkuat gambar sehingga saya oh betul Pak Sulaiman atau apa itu. Ada saya mau tembak apa saja. Mungkin komandannya ada berdiri di sana, tembak, mati semua misalnya. Nah, ini besi lunak ini ya dipelajari oleh orang-orang sekarang ini sehingga bisa memperkuat medan magnet, kemudian bisa dikonversi menjadi gambar. Kira-kira mengerti Jaki ini? Saya susah sekali menerangkan bagaimana caranya masyarakat bisa tahu. Kalau mahasiswa nggak terlalu pusing lah, urusanmu, balik ke tugas kerjakan. Nah, kalau kita menyampaikan ke masyarakat yang berbeda-beda susah sekali. Ya. Termasuk Nabi Daud itu memiliki suara yang sangat merdu. Salah satunya ada namanya seorang Raja Jalut ya. Tidak ada yang kalah kalau perang. Tapi dia bisa taklukkan Raja Jalut itu pada masa itu. Karena salah satunya adalah Nabi Daud ini diberikan mukjizat untuk melunakkan besi. Ya.
Di dalam surah Sad juga ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Fasakharna lahu ziha tajri bi amrihi ruha'an haitsu asaba. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dikehendakinya. Luar biasa. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kita bisa berdoa dan angin itu bisa berubah. Ya, kalau ilmunya Allah sama kita. Tapi bukan dalam bentuk mujizat lagi. Mujizat itu diberikan kepada nabi dan rasul. Kalau kita ya nambah juga ilmunya, tetapi ya harus kita kerja keras. Mungkin melalui pendidikan secara resmi ya, pendidikan yang itu kita dapat ilmu. Termasuk juga Nabi Sulaiman. Ya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Faqahhamnaha Sulaimana wa kulla ataina hukman wa ilman wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ini ada Pak Sulaiman di samping saya. Dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat. Dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semuanya bertasbih bersama Daud, dan kamilah yang melakukannya. Jadi jangan kira gunung itu seperti itu mereka bertasbih. Jadi kalau ada orang malas salat ya, atau kafir semua misalnya manusia ini, Tuhan tidak masih banyak makhluk lainnya ya. Masih ada malaikat yang menyembah kepada Allah, gunung-gunung, burung-burung, mereka juga bertasbih memuji Allah. Cuman yang paling sempurna cara penyembahannya memang manusia, orang Islam. Makanya jangan bikin-bikin itu bentuk-bentuk ibadah. Kita upayakan sesuai yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dicontohkan. Setelah itu para sahabatnya ya 4 sahabat itu dan seterusnya. Jadi itu yang kita harus pedomani. Ya. Mengenai mujizat Nabi Sulaiman ini, dia bisa mengarahkan jin untuk membangun istana. Saya kira ada ceritanya Ratu Bilqis ya. Waktu mau datang terus dengan sekejap, karena dia bisa memindahkan istana itu ya. Mungkin di sini dia bergerak dengan kecepatan cahaya 300 juta kilometer, 3 miliar ya, lebih enak meter per sekon. Jadi sekejap begini bisa pindah. Nah, secara akaliah tidak mungkin, tetapi kalau kita bicara mukjizat, tidak ada yang tidak bisa.
kemudian menaklukkan angin, mengalirkan tembaga, coba tembaga yang keras begitu dia bisa memahami bahasa binatang. Jadi dia tahu. Ada ceritanya para semut itu mungkin saling berkumpul. Nabi Sulaiman mengatakan, hati-hati kamu jalan, kasihan itu para semut di situ lagi berkumpul, jangan sampai kamu injak mati. Ya. Nah, itu kita bisa lihat betapa Quran itu menjelaskan. Jadi sebenarnya sumber ilmu pengetahuan kita sebenarnya harus kita gali dari Quran itu, baru kita bisa pelajari, kemudian kita masuk ke dalam teknologinya, baru kita bisa membuat, ya, termasuk teknologi radar ini. Jadi gelombang radar itu mulai dari gelombang 1 meter, ya, 1 meter. Jadi sekali loncat ini nih, ya, itu 1 meter, ya, terus 1 meter sampai 1 kilometer. Jadi 1 kali loncat dia, 1 gelombang itu 1 kilometer. Jadi kalau kita kenapa pakai gelombang radar itu? Karena jarak jangkauannya bisa jauh dan kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya. Jadi seperti itu. Cuma dia lemah dalam hal frekuensi, ya. Misalnya pencitraan dia lemah. Makanya tadi itu dibantu dengan teknologi besi lunak tadi itu. Ya, seperti itu. Jadi Bapak-Bapak sekalian, kesimpulan saya adalah tantangan terbesar kita adalah kita harus mengetahui ilmunya Allah. Kita bisa menerapkan ilmunya Allah melalui sumber Quran dan hadis. Ya, kita mestinya sistem pendidikan kita seperti itu. Mestinya seperti itu. Mereka rata-rata orang teknologinya maju, sebenarnya meniru orang-orang Yahudi begitu, meniru apa yang ada di Quran. Baru dia membuat sebuah riset besar, dan setelah itu dia aplikasikan dalam bentuk teknologi. Ya, dia curi, bukan dia curi, ya. Dia lihat, dia pelajari justru dari Al-Quran. Ya, dia punya informasi. Ya, saya kira seperti ini penyampaian kita subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ya, semoga apa yang kita dapat subuh ini kita bisa menganjurkan ke anak-anak kita, ya, supaya giat belajar. Yang paling masalah sekarang ini bahwa kadang kita bagus, tapi anak-anak kita tidak mampu mengaturnya. Ya. Saya cukup. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.